Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Novi dalam pelajaran biologi. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai darah dan cairan apa saja yang ada di dalam darah selain darah ya. Kemudian hari ini kita akan membahas mengenai fungsi darah. Ada beberapa fungsi dari darah. Yang pertama untuk transportasi. Jadi darah atau peredaran darah kita itu gunanya sebagai transportasi zat. Transportasi zat ini bisa terkait dengan respirasi. Respirasi ini pernafasan. Nanti kita akan bahas respirasi setelahnya. Selainnya kemudian nutrisi. Jadi darah itu mengangkut nutrisi. Apa yang kita makan nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh kita melalui darah. Kemudian yang terkait sama ekskresi. Ekskresi ini sistem pengeluaran ya, nanti kita akan bahas juga di subbab berikutnya. Dan regulasi ini terkait sama hormon dan lain-lain, kita juga akan bahas di bab selanjutnya. Yang berikutnya yaitu keseimbangan pH. Jadi pH nya darah itu antara 7 sampai 7,2. Di dalam darah itu mengandung protein. Proteinnya apa saja? Ada albumin, fibrinogen, dan globulin. Proteinnya ini ada di plasma darah ya. Cairan apa itu plasma darah? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Kemudian fungsi yang ketiga untuk keseimbangan darah dengan jaringan. Jadi keseimbangan darah dengan jaringan ini penting karena tubuh kita tersusun atas banyak jaringan ya anak-anak. Yang berikutnya mencegah pendarahan. Nah ini fungsi dari trombosit ya. Trombosit atau kopi darah, apa itu trombosit nanti kita juga akan bahas. Kemudian untuk pertahanan tubuh, nah, ini dilakukan sama leukosit. Ini juga nanti kita akan bahas. Oke, jadi ini beberapa fungsi dari darah, ada 5. Jadi nanti kita akan bahas apa saja itu dilanjut ya. Kemudian ini pembagian darah. Darah terbagi atas 2, yaitu plasma darah dan sel darah. Jadi plasma darah itu mengandung 55% ya. Plasma darah ini cairan darah. Jadi kalau misalnya 1 tetes darah kita centrifuge dengan kecepatan 120 rpm, nanti akan didapatkan 2 lapisan, lapisan bening dan lapisan yang warnanya merah keruh atau merah kehitaman ya. Jadi lapisan yang bening itu plasma darah ya, lapisan yang bening itu plasma darah, sedangkan yang merah keruh itu berupa sel darah. Jadi plasma darah jumlahnya lebih banyak ya, 55%, sedangkan sel darah itu hanya 45%. Oke, sel darah apa saja? Di sini ada 3 macam sel darah. Yang pertama ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Jadi ini ya, eritrosit itu sel darah merah, leukosit sel darah putih, sedangkan trombosit keping darah. Nanti kita akan bahas apa itu eritrosit, leukosit, sama trombosit ya. Jadi ini darah kita itu mengandung plasma darah dan sel darah. Kalau dulu kalian di SD itu hanya tahu darah itu hanya ada 3 ya. Jadi sekarang darah itu nggak hanya ada sel darahnya saja, tapi ada juga plasma darah, cairan ya. Cairannya ini nanti kita bahas isinya plasma darah itu apa saja sih. Kemudian dari karakteristik darah. Jadi ini karakteristik darahnya, ini berat jenis darahnya dari 1054 sampai 1060. Terus kemudian berat jenis plasmanya 1024 sampai 1028 ya. Terus kekentalan dari darah itu 3 sampai 5 kali lebih kental daripada air. Jadi kalau air itu sangat encer, sedangkan darah itu 3 sampai 5 kali dari keencerannya air. Terus volume darahnya 5 sampai 8% dari berat badan. Jadi jumlah volume darah itu berbeda ya masing-masing orang karena terkait dari ini lebihnya berat badannya. Oke, dari sini ada pertanyaan anak-anak, juga ada pertanyaan bisa
tulis di kolom komentar atau langsung ke WA saya, Terus jangan lupa pelajaran hari ini dicatat, dipelajari dan dipahami. Jangan lupa juga tulis absensi kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.